Strategi trading dengan modal minim. Oke, mungkin banyak sobat trader yang bertanya, apakah bisa trading forex dengan modal minim? Ya, kita akan bahas ya, seberapa minim modalnya, juga bagaimana strategi tradingnya. Kita akan kupas tuntas dalam video kali ini. Jadi jangan skip video ini dari awal sampai habisnya. Check it out. Strategi trading dengan modal minim ya, kita perhatikan di sini. Jadi ada yang perlu diperhatikan sebelum kita trading ya. Ini kita perlu perhatikan yaitu modal dan resiko, kemudian strategi trading, kemudian psikologi trading. Ini semua berhubungan ya, tidak bisa terlepas satu dengan yang lain. Saling terkait antara modal, resiko, strategi trading dan psikologi trading ya. Kita contohkan misalkan modal ya minimal misalkan $200 ya, dengan strategi trading kita kasih batasan rugi stop loss ya di 20 pip. Kalau kita trade 0,1 lot ya berarti kondisi ini adalah 20 pip sama dengan $20 ya. Kemudian ini risknya termasuk 10% daripada modal ya. Karena 20 dibanding 200 itu 10% ya, 10% dari modal. Ini termasuk kategori ya risk yang besar ya, kita perhatikan nanti. Dan kalau kita perhatikan, kalau kita risk 10% daripada modal ya berarti 10 kali kita transaksi loss, itu modal kita habis. Oke, kita lanjutkan. Kita perlu juga ketahui bahwa ada 3 profil risk ya. Risk per trade itu kita bisa kategorikan jadi 3, yaitu ada low risk itu 1-3% daripada modal, kemudian medium risk itu 3-10% daripada modal, kemudian high risk itu di atas 10% daripada modal. Jadi kalau kondisi yang tadi sebelumnya itu termasuk kondisi high risk ya, karena 10% lebih daripada modal ya. Kalau misalkan kategori low risk, misalkan contoh kita di modal di $2.000 dengan strategi yang sama, stop loss yang sama, trade 0,1 lot yang sama. Ini ada perbedaannya ya. 20 pip kan sama dengan $20, tapi ini 1% daripada modal, karena $20 dibanding $2.000 itu 1% daripada modal. Nah, ini bisa dikatakan ini profil risknya itu low risk ya, low risk. Ya, low risk ini sangat pengaruh sekali dengan psikologi trading. Dan kita kalau kita loss trade ini perlu 100 kali loss untuk kita habis dana kita. Jadi kita tidak terlalu terganggu psikologinya tradingnya. Ini sangat berhubungan ya, karena kita masih ada peluru yang lain untuk kita transaksikan. Nah, mungkin apakah sobat trader nih pernah mengalami loss berturut-turut? Mungkin bisa tinggalkan di kolom komentar. Pernah loss berturut-turut entah 3 kali berturut-turut, 5 kali berturut-turut, 10 kali berturut-turut? Coba tinggalkan di kolom komentar. Tapi apakah pernah 100 kali berturut-turut loss? Ya, saya rasa tidak ya. 100 kali berturut-turut loss, saya rasa tidak ya. Oke, kita lanjutkan. Kita perhatikan kalau misalkan kita pun trade dengan modal minim ya, dengan $200, kita sarankan itu tradingnya di forex ya, jangan di gold karena lebih fluktuatif ya. Kemudian di forex pun kita di pairs yang Euro USD, Aussie USD, dan USD Japanese Yen ya. Kemudian kita perhatikan juga, memang bisa saja dengan contoh yang berbeda ya, kita modal transaksi trading forex $200, tetapi kita punya, misalkan si Bapak A, dia punya modal investasi sebenarnya dia $10.000, tapi yang dia depositkan untuk trading forex itu hanya $200. Ya, jadi dia resikokan $200 itu tidak apa-apa, misalkan hilang itu berarti hanya 2% daripada modal investasinya. Ya, ini tidak ada masalah. Ini mungkin psikologi tradingnya tidak terlalu terganggu karena memang dia sudah siap ya, modal yang dideposit untuk trading forex $200 itu ya, tapi dia sebenarnya punya modal investasi $10.000. Jadi hanya 2% daripada modal investasi yang dia miliki. Nanti ini kondisi seperti ini agak berbeda dengan sebelumnya. Mungkin ini tidak akan terlalu berpengaruh dengan psikologi karena dia sudah siap ya, modal deposit untuk trading forexnya $200 itu dia bisa katakan siap hilang ya resikonya. Oke, kita langsung kita tetap contohkan bagaimana kita trading dengan modal minim. Kita coba di Euro USD ya. Ini daily chart, kita bisa nanti ganti ke M5 ya, M5 menit ya. Kemudian kita di atas ini shift N kita hilangkan.
kemudian scroll to the chart dihilangkan ya. Ini kita bisa coba backtest ke belakang ya. Data yang ada di belakang itu valid ya. Itu valid, kita bisa coba untuk kita backtest strategi kita. Oke, kita lanjut. Kita geser ya. Kita geser sampai yang kita inginkan ya. Kita bisa coba banyak sampel untuk kita coba strategi kita supaya kita semakin yakin apakah strategi kita ini bagus ya atau tidak, atau worth it gak untuk kita jalankan dengan win rate yang tinggi ya, dan bisa memang menghasilkan profit karena sudah kita backtest ya. Kita coba geser, nanti mungkin bisa dicepetin. Kita coba sampai bulan September awal. Oke, kita geser. Oke, kita udah mau sampai. Oke, kita akan bahas dari awal September. 1 September. Oke, kita perhatikan. Nah, kita perhatikan. Ini perlu juga perhatikan dalam setiap kali transaksi. Ya, kita perlu perhatikan level-level daripada ini. Level yang paling tinggi ini ya. Ini disebut high ya. Yang bawah ini disebut low ya. Low ya. Low, ini high. Kita perhatikan kondisi dia, misalkan kalau high-nya lebih rendah daripada high sebelumnya, itu berarti kondisi daripada downtrend ya. Atau kita lihat di sini low-nya lebih rendah daripada low sebelumnya, itu kondisi downtrend. Atau lebih sederhana lagi, kalau misalkan low ini ditembus, dia lemah. High-nya tidak ditembus, itu strong. Jadi ini strong high, weak. Jadi strong high, weak low ya, weak low. Nah, ini namanya kondisi downtrend kalau dia strong high, weak low. Jadi low-nya ditembus. Jadi ini misalkan high-nya, ini low-nya ditembus ya. Low yang baru ditembus. Oke, ini namanya kondisi downtrend. Ya, dia akan berubah ketika kita lanjutkan. Dia akan berubah ketika misalkan di sini ini low yang terakhir. Oke, saya tandakan warna hitam. Ini low yang terakhir. Kemudian ini high sebelumnya. Nah, ini dia udah berubah ya. Tadinya di sini level low ya, ini high, low-nya tidak ditembus, tapi high-nya ditembus. Jadi weak high. Nah, ini perubahan. Kalau udah weak high, strong low, itu adalah kondisi uptrend. Oke, kondisi uptrend. Oke, kita standby untuk ambil posisi open buy. Ya, ketika dia sudah break, ya sudah break, maka di next candle ketika misalnya seperti ini ya, ini kan sudah break ya, di next candle kita bisa ambil posisi open buy. Open buy anggap aja di close ini, next candle berarti open di sebelahnya kan. Kita di 10 misalkan 48 di sini. 1048 kita ambil posisi open buy, kita ganti warna ungu. Oke. Nah, stop loss kita misalkan kita pasang di level 15 pip di bawah entry kita 048 ya, 48 dikurangin 15 berarti di 33 ya, 1033 kita ganti warna merah untuk stop loss ya. Oke, di sini ya. Kemudian take profit kita misalkan kita pasang di 20 pip di atas ya, karena kita buy ya. Kita ganti 1068 ya, 68. Ganti warna hijau ya. Oke, nah perhatikan ya. Kita buy ya. Kita buy. Jangan lupa tetap ini strategi trading kita pakai misalkan stop loss 15 pip. Take profit kita di 20 pip ya. Oke, kita perhatikan. Kita FNM12 ya, udah open kan tadi, udah open buy. Harga bergerak
ya, sempat turun lagi, tapi kemudian naik, turun lagi sempat, kemudian oke, perhatikan dia naik ya di sini kena take profit ya 20 pip. Nah, itu kita bisa tandain. Kita misalkan pakai Excel, yang mungkin kita dibantu Excel. Ya, Excel misalkan. Nah, kelihatan ya. Kelihatan misalkan kita order pertama kita TP. TP-nya di 20 pip. Modal kita 200 tadi ya. Modal 20 pip. Jadi bertambah jadi 220 ya. Oke, kita lanjutkan. Kita geser. Ini high. Ini paling high-nya sekarang. Ini saya geser dulu yang ini paling high. Warna hitam ya. Oke, low-nya tadi yang terakhir sini. Yang ini ya, paling low. Oke, kita geser dulu yang ini. Kita geser dulu yang ini. Perhatikan kita FNM12. Oke, ketika nanti dia masih naik, Oke, masih naik. Oke, jadi udah beda ya. Ini high-nya di sini. High-nya kita pindahin di sini. Ini nanti garisnya kita pindahin dulu supaya nggak perlu buat garis yang baru ya. Oke, perhatikan low-nya di sini ya. Low-nya di sini. Oke, FN12 ya. Geser. Ini M5 ya. Ini grafik M5. Perhatikan. Oke. Masih grab. Masih jauh. Oke. Nah, ini kita bisa ambil posisi untuk open sell ya. Ketika dia break, kita open sell. Kita kasih warna ungu. Ungu di sini di sekitar 10 berapa nih? 55 ya. 55. 055 kita open sell berarti stop loss kita 10 tambah 15 di 70 ya. 70 stop loss kita. Oke, take profitnya di 1035 ya, 20 pip ya, 35. Oke, ini perhatikan. Nah, oke, ini kita ke atasin aja dulu, kita hilangkan juga boleh. Oke, kita ini sudah open sell FNF12. Oke, dia sempat naik tapi nggak kena stop loss. Nah, kena TP. Nah, kita tanya lagi order kedua TP ya, 20 lagi ya, 20. Nah, ini kalau kita jumlahkan jadi 240 dananya sekarang ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, kita bisa profit dalam trading forex. Oke, jelas ya sobat trader, bagaimana kita bisa menggunakan ya modal yang ada untuk kita trading, dan strateginya bisa sobat trader jalankan dan menghasilkan cuan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam profit.